Suami punya uang, istri punya uang. Apa beza uang istri dengan uang suami? Dalam uang suami ada hak istri, tapi dalam uang istri tak ada hak suami. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Suami punya uang, punya kereta, punya harta. Istri punya uang, punya harta, punya kereta. Apa bezanya? Dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Bila ada suami istri bekerja bersama-sama, siapa yang menanggung nafkah belanja? Suami. Kewajiban suami ada 5: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bila dia tidak memberikan itu, maka dia zalim, dituntut di hadapan Allah SWT. Hukum asal perempuan itu di mana? Buka Quran. Waqarna fi buyutikunna. Perempuan mestinya di rumah, tidak bekerja. Perempuan itu di rumah saja. Jangankan untuk bekerja di luar, membawakan air minum tamu pun tidak. Bila dia dah buat, dia panggil, hai pembantu, nih bawa kepada tamu. Tapi kerana Islam ini agama rahmatan lil alamin, maka Asma memikul makanan unta di atas kepalanya. Asma saudara kandung Aisyah. Nabi Muhammad SAW menengok Asma, Nabi menolong Asma membawa pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh bekerja, kerana Nabi tidak melarang Asma. Seandainya Nabi melarang, hei Asma, pergi balik, haram. Haram perempuan bekerja. Perempuan boleh bekerja kerana Nabi tak melarang Asma, tapi dengan syarat izin suami. Tapi izinnya memang betul ikhlas izin, bukan kerana terpaksa. Karena banyak juga suami beri izin kerana dia terpaksa. Abang, aku nak kerja. Kalau kau tak izin, awas. Yang kedua, tempat bekerja itu tidak ikhtilat. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-dua tanpa ada mahram. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tak boleh bersolek-solek jahiliyah. Bila selamat daripada ini, maka perempuan boleh bekerja, tapi hukum asal nafkah adalah suami. Bila istri mau membantu, maka tatawwu, bagian dari sodakoh. Sebenarnya ini bukan kewajibanku, kata istri, tapi sebab aku kasihan melihat engkau, aku nak bersedekah sikit. Pakailah. Itu hukum asal. Wallahu a'lam. Bagaimana nih pertanyaannya? Istri bekerja di luar rumah. Istri boleh bekerja di luar rumah dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, izin suami, bukan izin bapak. Ingat, karena ada wanita-wanita yang disuruh kerja sama bapaknya. Dia sudah menikah, tapi bapaknya ngomong, nak, kau tetap bekerja, nak. Loh, gimana bapak? Istri saya. Suami ana ngomong nggak boleh bekerja. Ya sudah, bapak yang capek besarkan engkau. Kok kau nurut sama suamimu? Oh, ngomong, Pak, bukankah bapak sudah nyerahkan ana sama dia? Maka bapak-bapak nih nggak boleh sembarangan nyerahkan putrinya. Putrinya itu seperti ditawan sama suaminya itu. Ketika seorang bapak mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka binti, di mahar kita selesai. Si suami mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, aku terima. Itu beralih tanggung jawabnya. Kewajiban taat istri beralih, yang awalnya orang pertama yang harus dia patuhin adalah orang tuanya, setelah menikah suaminya. Ketika seorang bapak ngomong, nak kau kesini nak, si istri ngomong, afwan pak, suami anak tidak mengizinkan. Siapa yang harus dia taati? Suaminya. Maka mertua harus sadar dengan ucapan dia zawwajtuka ini, itu ucapan yang besar sekali. Maka yang harus izin sama suaminya. Yang kedua, pekerjaannya tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di situ tidak membuka aurat dia, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib buka
jilbab. Ada yang seperti itu. Kemudian di situ lelaki sama perempuan kumpul jadi satu, naudzubillah min dzalik ya. Maka diperbolehkan kalau dia jadi guru PAUD ya, insyaallah ini termasuk perbuatan yang mulia sekali menjadi guru di TK itu. Dan ana cuma kesian guru-guru PAUD ini gajinya sedikit banyak, sedikit sekali jamaah. Ada yang ngajar di PAUD di sini? Ada yang punya PAUD di sini? Berapa gajinya guru di TK itu? Hah? Berapa? 300, Masya Allah. Tolonglah diperhatikannya. Itu yang mendidik awal anak-anak kita. Kalau kita punya rezeki kasih sekolahannya duit lah, jangan 300 lah. Kita kalau digaji 300 mau ngurusin anak-anak kita. Berat buat kita, apalagi dia. Maka tolong diperhatikan, apalagi di TK Islam ya.